Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Yudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya hari ini? Ini yang Allahu Akbar baru 1 2 nih. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana kabar hatinya, sehat? Enggak. Ahwat sehat hatinya? Alhamdulillah. Kantongnya? Enggak. Iwan gimana kabar hatinya, sehat? Enggak. Kantongnya apa lagi ya? Nggak usah ditanya. Oke. Itu menjadi penyakit kita bersama ya. Emang kelihatan dari wajah-wajahnya ya. Walaupun tertutup masker itu ya. Yang banyak masalah dari sorot matanya beda gitu ya. Ya akhwat insya Allah lah. Nggak punya masalah. Nggak punya masalah sedikit maksudnya. Loba gitu. Baik, pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore yang penuh dengan keberkahan ini diiringi dengan rintik-rintik hujan yang semakin membuat kita ngantuk ya. Semakin menjadikan suasana kajian ini terasa lebih syahdu gitu ya, Masya Allah. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah memilih kita di antara hamba-hambanya yang kemudian disentuh hatinya oleh Allah, mau melangkahkan kakinya datang ke sini walaupun mungkin terasa berat untuk melangkah. Ada yang nggak punya duit mungkin ya, yang nggak punya sendal ya. Ada yang nggak punya kendaraan, ada yang nggak punya temen nebeng misalnya ya. Atau misalnya berbagai persoalan yang mungkin itu datang dalam kehidupan kita, tapi karena Allah sayang sama kita, dibuatlah kita kemudian bersemangat untuk datang ke sini. Maka hadirnya teman-teman di sini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk ditenangkan hatinya, dibaikan kehidupannya. Masya Allah. Jadi kita ucapkan Alhamdulillah. Jamaah. Ini penonton Ahilman semua nih kayaknya nih. Salawat beserta salam kita curah limpahkan kepada Nabi kita, qudhu hasanah kita, sauri tauladan kita, manusia terbaik sepanjang masa, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita sebagai umatnya senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, walaupun hari ini godaan kita sebagai anak muda rasa-rasanya sangat berat gitu ya. Isunya anak muda ini selalu menjadi trending topik ya. Kasus Gala yang belum selesai ya. Nopi Widya yang sampai sekarang jadi trending gitu ya. Belum lagi yang terbaru, Masya Allah. 12 santri. Semuanya anak-anak muda gitu ya. Maka kita bermohon kepada Allah, kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari segala fitnah-fitnah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kiri, kanan, godaan gitu ya. Depan, belakang, tarikan maksiat, Masya Allah. Jadi teman-teman, Alhamdulillah atas izin Allah gitu ya. Didatangkan ke sini, ya, dihadirkan ke sini, duduk di majelis ilmu bersama teman-teman yang solih. Tujuannya satu gitu ya, karena kita butuh Allah ya. Kita rindu dengan yang namanya ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang datang ke sini, ada yang datang tanpa membawa masalah? Gak ada. Cung yang di sini hidupnya lempeng-lempeng aja. Yang hidupnya ngerasa kok gak ada masalah Kang gitu. Hidup saya tuh kayak aneh gitu. Maksiat jalan gitu kan, sholat tara, rezeki lancar gitu kan. Ada yang kayak gitu? Enggak ada. Jadi semuanya pada dasarnya sama ya, sama. Karena mayoritas, kemarin kita buka Q&A di Instagramnya teman hijrah. Temanya adalah diary depresi. Yang komen banyak banget, yang curhat banyak banget. Dari masalah keluarga sampai masalah keuangan. Yang paling banyak masalah jodoh. Pertanyaannya, Kang jodoh aku di mana? Aku udah 25 belum dapat jodoh dan lain sebagainya. Masya Allah ya. Itu bukan masalah teman-teman ya. Ya masalah kita bukan itu. Nanti insya Allah akan dibahas sama guru kita tentang bagaimana memaknai kehidupan agar masalah-masalah yang hadir dalam kehidupan kita itu bukan menjadi masalah, tapi menjadi berkah. Ya. Siap Ustaz. Baik, sebelum kita nanti melangkah kepada materi, tadi sudah di tagline sama MC kita yang masih magang ya, Masya Allah. Walaupun mereka berusaha kuat gitu ya untuk terlihat lucu gitu. Tapi sejatinya garing gitu.
Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, hargai perjuangan mereka ya. Mudah-mudahan minggu depan lebih baik lagi. Baik, kita tagline dulu untuk semangat kita ya. Nah, tadi kurang semangat sepertinya. Tahu gitu kita banyak masalah, tapi jangan bawa masalah itu ke masjid ya. Ya, pulang aja nanti masalahnya diambil lagi. Pas datang ke masjid lupakan sejenak gitu ya. Lihatlah wajah-wajah ustadz kita nih, Masya Allah. Solih, menenangkan. Jangan ngelihat samping kiri kanannya, rumek. Baik, teman hijrah. Nah, asa kurang semangat. Apa sih sebenarnya yang membuat teman-teman asa kurang semangat ya? MC udah berusaha bekerja keras biar semangat. Ini kita di depan juga berusaha biar semangat gitu ya. Coba sekali lagi ya, bismillah dengan penuh semangat, dengan relakan hati di sini ya, bukan fisiknya doang ya. Jangan fisiknya di sini tapi hatinya di masa lalu. Aduh, iya kan. Ayo ya, teman-teman, masa lalu itu untuk ditutup, sedangkan masa depan itu untuk ditatap. Ya, jadi udah tutup masa lalunya, tatap masa depannya. Nih, kiri kanan nih ada masa depan kita ya, insya Allah yang masih jomblo. Oke, 1, 2, 3, teman hijrah. Takbir. Masya Allah, ini namanya generasi muda Ustaz. Semangat gitu kan, gak punya duit, semangat. Gak punya pasangan, semangat. Yang penting kita tidak pernah kehilangan Allah dalam kehidupan kita. Ya, karena kesulitan terbesar itu bukan kita gak punya duit, bukan belum datangnya jodoh kita, belum atau hadirnya kebahagiaan dalam kehidupan kita. Tapi masalah terbesar bagi seorang manusia itu adalah tatkala dia kehilangan Allah dalam kehidupannya. Nah, biasanya yang datang ke sini itu karena mencari Allah ya. Ya kan? Karena banyak masalah Kang, pusing di rumah terus ya. Diomong ku orang tua, belum lagi tetangga, ya liar pokoknya. Baik, insya Allah hari ini kita akan berbicara tentang makna kehidupan ya Ustaz. Kenapa kita harus berbicara tentang makna kehidupan? Karena banyak di antara kita, terkhusus generasi muda hari ini, yang belum bisa memaknai atau mensyukuri kehidupannya. Mungkin yang tadi kita singgung, ada seorang akhwat wanita muslimah berhijab, Masya Allah gitu ya, yang sekarang kasusnya naik di sosial media, beliau bunuh diri karena depresi dan lain sebagainya. Nah, itu kan berawal dari sebuah permasalahan yang sangat panjang hingga akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri kehidupannya. Dan kita berusaha untuk agar hal seperti itu tidak hadir dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dan dalam lingkungan kita. Maka pentingnya kemudian kita untuk memahami bagaimana seharusnya kita berkehidupan gitu. Karena di antara hal-hal yang akhirnya menyebabkan keresahan, kegelisahan, kegundahan dalam kehidupan kita itu, ya, bukan karena kurangnya kita kasih sayang kadang, bukan karena kurangnya kita duit kadang, bukan karena kurangnya keluarga gitu kan, tapi bisa jadi kurangnya kita memaknai dan mensyukuri kehidupan kita. Maka perlu belajar tentang bagaimana seharusnya kita menjalankan kehidupan, karena sejatinya kehidupan kita itu kan bukan cuma sekedar hidup di dunia, bukan cuma sekedar kita makan, minum, tidur lalu kemudian selesai. Tapi ada pertanggungjawaban yang kemudian harus kita nanti akan saksikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana kita hari ini yang akan kita tuai nanti kemudian gitu. Insyaallah bersama guru kita Ustaz Samsam Hidayat. Tafadhol Ustaz, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa nabiyyina Muhammad ibn Abdillahi dhawis sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Amma ba'd. Teman-teman yang mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan dan senantiasa dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua.
Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jal yang masih memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada suri tauladan terbaik kita, qudwah hasanah kita, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umat pengamal sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman kabarnya sehat semuanya? Saya pengen dengar dulu semangatnya. Teman hijrah? Baru 5 orang ya. Teman hijrah? Takbir. Masya Allah. Kelihatan semangatnya. Di antara tanda pemuda itu punya semangat. Ya. Jadi pemuda itu adalah seseorang yang memiliki semangat yang begitu luar biasa. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita bisa kembali untuk bermuwajjahah, bertatap muka dalam rangka melaksanakan kajian rutin di Sabtu sore. Dan saya sangat senang ketika teman-teman bisa berkumpul di sini. Saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada 7 kelompok manusia yang akan diberikan naungan oleh Allah, yang tidak ada naungan di situ kecuali naungan Allah. Saya tidak akan sampaikan 7-7-nya. Ya. Tapi salah satunya siapa? Ya, salah satunya adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Warajulun, dan seorang laki-laki, qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Kemanapun dia pergi, kemanapun dia melakukan perjalanan, maka dia senantiasa terikat hatinya dengan masjid. Bukan berarti di kita memaknai bahwa terikat dengan masjid ini, pokoknya kemana-mana ingat ke masjid, ya. Kalau nyari toilet gratis di masjid, ya. Nyari tidur gratis di masjid, bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya adalah hati kita senantiasa terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan dalam beberapa poin 7 itu disebutkan salah satu di antaranya adalah wasyabun alladzi nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh berkembang, ya, pemuda yang hidup tumbuh dalam rangka beribadah kepada Allah. Kalau kakek-kakek beribadah itu wajar. Namanya juga kakek-kakek, ya, udah gak ada pikiran lain kecuali fokus ibadah, ya. Tapi kalau pemuda beribadah, ikut kajian, rajin sholat berjamaahnya, ya, rajin sedekahnya, rajin puasanya, maka itulah adalah pemuda yang begitu luar biasa. Calon-calon mantu yang begitu luar biasa. Ya, insya Allah. Kemudian apalagi? Saya mungkin sebutkan kurang lebih 3 saja. Ya. Selain ada pemuda yang terikat hatinya dengan masjid, seseorang yang tumbuh, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Yang berikutnya adalah ketika 2 orang laki-laki, warajulani tahaba fillah, walaupun di sini kalimatnya laki-laki, tapi juga berlaku buat perempuan. Warajulani, 2 orang laki-laki, tahaba fillah, saling mencintai karena Allah, ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dia bertemu karena Allah dan juga berpisah karena Allah. Dia bersahabat, dia berteman karena Allah dan juga berpisah karena Allah. Hanya kadang-kadang ekspresi rasa cinta laki-laki dengan perempuan itu bisa jadi berbeda, ya. Cuman kalau dalam bahasa Indonesia atau tradisi orang Indonesia agak sungkan atau agak agak kurang enak kalau seorang laki-laki bilang kepada temannya, aku mencintaimu. Asa marerang gitu ya. Tiba-tiba ada teman WA, teman dekat kita, I love you brother, astagfirullah gitu.
Sugan-sugan ya, makhluk naon dia ya. Kalau perempuan kan kadang-kadang biasa ya. Yang saya lihat ya, halo sayang, sesama perempuan gitu ya. Sama perempuan ya? Sesama perempuan, perempuan dengan perempuan biasa ya. Kalau bilang, sayang kemana aja, tapi coba laki-laki. Ketemu sayang kemana aja, astagfirullah. Geuleuh tadi ya? Jika, ya, geuleuh lah pokoknya. Merang. Merang. Atul. Ekspresinya gitu ya. Ya, walaupun kalau di orang-orang Arab biasa mereka mengucapkan ya akhi, ana uhibbuka fillah. Nah, wahai berarti kayak saudaraku, sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah. Gitu. Tapi kalau di kita ya begitu. Kadang ekspresi cinta atau ekspresi teman akrab ya antara laki-laki dan perempuan itu bisa jadi berbeda. Ya, kalau perempuan misalkan keluar kuliah atau kerja, kemudian gandengan tangan kan itu biasa ya, sesama perempuan. Coba laki-laki gandengan tangan di jalan, ya. Ini naon ya, laki apa lekong gitu kan. Langsung viral kan? Kaum Nabi Lut. Padahal, ya kata Al-Quran, وَرَجُلَانِ تَحَابَ فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ. Dua orang laki-laki, dua orang perempuan, saling mencintai karena Allah, ijtama' alaih. Kalau ketemu itu karena Allah, وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ. Dan berpisah juga karena Allah. Makanya saya senang ketika teman-teman di IG itu kan sering di-post ya, ada kajian hari Sabtu. Suka nge-tag temennya kan. Yuk ikut yuk kajian, padahal yang nge-tag kadang-kadang gak ngaji gitu. Gak tahu ngaji apa enggak, yang penting nge-tag dulu aja katanya gitu. Insya Allah itu juga dapat pahala. Ya. Man dalla ala khairin falahu ajrun mislu ujuri man tabi'ah. Siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan, falahu ajr, maka dia mendapatkan pahala mislu ujuri man tabi'ah. Sebagaimana pahala orang yang mengikutinya. Ya. Tuh hadir gak tuh nge-tag gitunya, babaturan anak, gak apa-apa. Itu insya Allah ada pahalanya tersendiri. Makanya insya Allah kumpulan kita di sini 3 hal itu minimal terkumpul. Saling mencintai karena Allah, hati kita selalu terpaut dengan masjid, ya, dan kita tumbuh berkembang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, itu 3 hal berkaitan dengan pemuda. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita bicara hidup, ya, bicara kehidupan, maka dalam Al-Quran itu ada 3 hal yang disebutkan tentang apa itu hidup. Pertama, hidup itu menurut Al-Quran yang pertama, hidup itu adalah ujian. Hidup itu adalah ujian. Ini yang pertama. Hidup itu adalah fitnah. Jadi fitnah, ujian, fitnah itu sama juga dengan ujian. Ya. Kita bisa baca salah satunya di dalam surah Al-Mulk ayat 2 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal maut. Allah lah yang telah menciptakan kehidupan, kematian, wal hayat, dan juga kehidupan. Apa tujuannya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapa yang paling baik, siapa yang paling bagus amalnya. Jadi kalau kita bicara hidup, maka mau tidak mau, suka enggak suka, hidup itu ujian. Ya, hidup itu ujian. 2 bulan lalu saya sampaikan ada 8 macam ujian kan, ya. Ada ujian ketaatan, ujian keimanan, ya. Ada ujian berupa larangan Allah, ada ujian berupa kenikmatan, ada ujian berupa kesempitan. Ini ujian, semuanya ujian. Dan seluruh makhluk Allah pasti diuji. Kita yang sering ngaji ada ujiannya. Ustadz yang sering menyampaikan di depan itu ada ujiannya. Jangan dianggap ustadz itu jadi kayak malaikat, enggak. Makanya tidak pernah ada orang suci, enggak. Ya. Di dunia ini manusia enggak ada namanya manusia suci, enggak ada. Kiai, ajengan, ustadz, syekh, dia pasti pernah terjatuh pada salah. Apalagi kita, pasti terjatuh pada ujian. Ya. Walaupun kita kemarin ada berita yang viral gitu ya, seorang tokoh agama melakukan pelanggaran syariat dan korbannya adalah 12 orang. Ini sangat membuat hati kita miris. Ya.
Dan kadang-kadang ini jadi alat orang-orang yang tidak suka dengan Islam tuh. Orang yang belajar agama, mendalami juga kayak gitu. Mending gak usah belajar agama sekalian. Nah ini syubhat yang ditanamkan oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Dalam setiap kelompok pasti ada yang namanya oknum, ya. Baik itu pemerintah, aparat, termasuk ustadz juga ada oknum yang gak baik pasti. Ya. Dan kita harus meyakini bahwa fitnah ini akan datang kepada siapapun. Ya. Salah satunya adalah fitnah apa? Teman-teman, atau ujian apa? Ujian berupa lawan jenis. Perempuan, akhwat, ujian buat ikhwan. Perempuan, ujian buat laki-laki. Begitu juga sebaliknya, laki-laki itu ujian buat perempuan. Ya. Jangan dianggap bahwa orang soleh itu orang yang gak suka dengan lawan jenis. Loh, si fulan mah gak suka dengan perempuan, soleh banget. Hati-hati, bukan soleh. Salah itu. Salah. Ya. Jadi kalau seorang perempuan suka dengan laki-laki, ada kecenderungan, laki-laki suka dengan perempuan, wajar. Syukuri itu. Tapi bagaimana kemudian kita mengekspresikannya agar jangan sampai terjatuh pada kemaksiatan. Ya. Maka ada istilah simpati kalau sebelum nikah. Simpati. Cukup simpan dulu dalam hati. Masya Allah. Ya, simpan Cinta dulu aja dalam hati. berarti Ustaz. Ya. Nabi Yusuf alaihissalam, tahu kan Nabi Yusuf? Ya. Nabi loh. Nabi. Komodai Ustadz mah tuh jauh dari Nabi. Apa dalam Al-Quran? Kata Allah, وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرْرَأَ بُرْهَانَ رَبِّهِ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ. Zulaikha tuh punya keinginan sama Nabi Yusuf. وَهَمَّ بِهَا. Dan Yusuf pun punya kecenderungan sebetulnya. Ya. Laula ar-ra'a burhana rabbi. Seandainya Nabi Yusuf enggak melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, maka Yusuf terjatuh pada kemaksiatan. Tapi maka yang paling penting teman-teman adalah meningkatkan iman, ya, meningkatkan iman. Makanya harus dibedakan antara profesi dengan amal. Ustadz itu bisa kita sebut mungkin profesi, ya. Profesi itu bukan hanya sesuatu yang mendatangkan uang, tapi hobi ini seseorang, ya. Tapi amal soleh, ya, soleh itu bukan profesi, soleh itu amal. Kadang ada orang yang melakukan profesi tertentu tapi tidak soleh, ada, ya. Jadi ingat bahwa yang namanya dia jadi ustadz, jadi guru, jadi dosen, tokoh agama, apapun itu profesi. Tapi soleh itu adalah amal. Idealnya kan orang soleh, idealnya orang yang mempelajari agama, dia lebih soleh daripada orang yang tidak belajar agama. Tapi dalam realita, di kehidupan bisa jadi tidak begitu teman-teman. Ya, makanya ilmu itu harus dilandasi oleh iman. Ini yang paling penting. Kadang ada orang berilmu tapi tidak dilandasi oleh iman, maka hati-hati. Boleh jadi dia dengan ilmunya malah jauh dari Allah. Saya tanya, ada gak orang yang berilmu dia sombong? Ada gak? Ada. Ada. Ya. Ada gak orang yang berilmu dia terjatuh pada maksiat? Ada? Ada. Makanya yang paling penting yang bisa menjaga kita itu, ya, yang bisa menjaga kita bukan dengan ilmu saja, bukan. Tapi yang paling penting adalah yang bisa menjaga kita adalah iman. Ya. Menjaga kita adalah iman. Maka tanamkan sholat itu harus karena iman. Kita tilawah Al-Quran itu karena iman. Datang kita ke majelis ilmu, niatkan karena iman. Ya. Apapun yang kita lakukan, niatkan karena iman. Kita mengulang hafalan, kalau punya hafalan, niatkan karena iman. Maka yang pertama teman-teman, hidup ini adalah ujian. Dan ujian itu kadang datang dalam bentuk kelapangan, kadang datang dalam bentuk kesempitan. Ya. Perintah Allah, ujian. Larangan Allah, ujian. Nikmat itu ujian. Ya. Musibah, ujian. Teman, ujian. Pasangan, ujian. Tetangga, ujian. Segala sesuatu itu datang berupa apa? Ujian kepada kita. Maka Allah sampaikan, Alladzi khalaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian, Allah yang menciptakan kehidupan. Apa tujuannya? Untuk menguji kalian. Bahkan kita tidak mungkin masuk surga, ya, sampai datang ujian kepada kita. Am hasibtum an tadkhulul jannah
Apakah kalian itu mengira bahwa kamu akan masuk surga, kata Allah? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Sementara belum pernah datang ujian sebagaimana datang kepada orang-orang sebelum kalian. Ya, al-ba'sa wad-dharra, kesempitan, kemadaratan, kegoncangan jiwa. Sampai Rasul dan orang-orang beriman mengatakan, kapan sih datang pertolongannya Allah? Ala inna nasrallahi qarib. Sungguh pertolongan Allah itu sangat dekat. Dan pertolongan Allah, kenapa di situ Nabi dan para sahabat bertanya tentang pertolongan Allah? Ya, karena biasanya pertolongan Allah itu datang di waktu yang tepat. Pertolongan Allah itu terasa ketika adanya ujian dalam diri kita. Saya kadang-kadang begini, waktu sekolah dulu, sekolah kan, anak sekolah atau kuliah rata-rata gak punya duit, gitu kan? Makanya disebut kadang-kadang dulu aktivis, badannya tipis-tipis. Aktivis. 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 Ya. Karena gak punya duit kan, makan seadanya, kadang nebeng sama temen gitu kan. Nyari nasi Jumat. Ya. Nyari nasi Jumat ya. Ada istilah apa PPT kalau bulan Ramadan, para pencari takjil gitu kan. Nah itu karena gak punya duit gitu kan. Di waktu siang kadang kita pergi ke warung Indomie. Nah, sebut merek ya. Warung mie gitu ya, mie instan. Itu makan mie instan, Masya Allah. Nikmatnya luar biasa di zaman itu. Saya cobain hari ini makan mie instan. Kok beda rasanya hari ini sama ketika Allah sudah kasih, Alhamdulillah sedikit kelapangan, banyak kelapangan. Dengan dulu ketika masih sempit itu kerasa teman-teman. Artinya nikmat yang Allah berikan itu ya, akan terasa, pertolongan Allah itu akan terasa tatkala kita diuji oleh Allah. Tatkala kita diuji oleh Allah, ya. Dan kadang orang yang terlalu banyak ya merasa nyaman dalam hidupnya, itu merasa hidupnya itu biasa-biasa aja gitu. Nah, maka kembali lagi saya sampaikan bahwa yang pertama kita harus meyakini setiap episode kehidupan kita ini ujian, ya. Sebelum menikah sekarang kan ujian. Ditanya, aku jomblo wae kan, terus sakit hati. Ya Allah, kumaha ieu teh, iraha saya mau nikah gitu kan. Itu ujian. Sebelum nikah ujian. Setelah nanti menikah, ujian bukan? Ujian juga. Ya. Ujian juga. Sebelum nikah ujian, setelah nikah ujian. Sebelum punya anak ujian, ujian. Setelah punya anak ujian, ujian. Jadi selama nafas ini masih ada, kita tidak akan pernah berhenti dari yang namanya ujian. Maka siap-siap. Dan tugas kita bukan lari dari ujian. Bisa gak kita lari dari ujian hidup? Gak bisa. Nggak bisa. Ya. Gimana cara menghadapinya? Cukup dengan HHN. Hadapi, hayati, nikmati. Ya. Hadapi ujian itu. Hayati, karena setiap ujian pasti ada hikmahnya. Pasti ada pelajaran yang berharga dari ujian itu. Yang ketiga, nikmati. Nikmati setiap ujian, setiap proses itu, ya, karena kenikmatan itu akan terasa ketika kita sudah mendapatkan ujian-ujian yang begitu bertubi-tubi. Ini kita dapat uang 100.000 rupiah dikasih sama orang, dengan dapat uang 100.000 rupiah kerja keras kita dari pagi sampai sore, itu rasanya pasti berbeda. Ya, itu rasanya pasti berbeda. Kita minum air, ya. Ketika tidak haus, dengan ketika kita minum air setelah nih laki-laki yang ikhwan setelah main futsal. Rasanya beda apa enggak? Beda. Mana yang lebih nikmat? Setelah main futsal. Gitu kan? Maka kita tidak akan pernah mendapati kenikmatan hidup kecuali kita menikmati ujian itu. Yang pertama. Yang kedua, hidup itu ya dalam Al-Quran disebut dengan la'ibun. Adalah permainan. Hidup itu permainan. Jadi Ustadz kalau gitu main aja berarti hidup. Bukan gitu. Ya. Maksudnya hidup itu ya setiap orang kan buat apa dia mencari. Banyak orang hari ini, mohon maaf, mencari harta kekayaan. Ya. Salah enggak? Enggak salah. Mencari nafkah laki-laki ini ya. Nanti mau nikah, dia mencari nafkah, salah enggak? Enggak. Tidak salah. Tapi banyak orang yang kemudian terlena seakan-akan hidup ini hanya buat cari nafkah saja.
Saking sibuknya cari nafkah, lupa ngaji. Ya, lupa sholat berjamaah gak pernah. Lupa ngurus anak istri. Karena banyak kasus-kasus teman-teman yang sudah menikah, kemudian dia saking sibuknya cari nafkah, ya, dia gak pernah ada waktu untuk bersama dengan keluarganya. Saking sibuknya cari nafkah. Kita jangan seperti itu. Gak ada waktu buat orang tuanya, gak ada waktu buat istrinya, gak ada waktu buat anak-anaknya. Seakan-akan dunia ini hanya untuk mencari nafkah. Padahal bukan, teman-teman. Ya. Ada peran kita mencari nafkah, iya. Ada peran kita di masyarakat, ya. Kita harus punya peran di masyarakat. Ya. Ada peran kita di lingkungan kita, ya. Maka hidup ini kadang-kadang dianggap sebagai permainan. Orang sikut-sikutan di kerjaan, ya, di kantor, sikut-sikutan cari jabatan. Itulah disebut dengan permainan. Dan kadang-kadang hari ini kan banyak orang yang lebih menghargai permainan daripada yang serius. Ya bukan gak boleh bermain ya. Permainan boleh. Hanya jangan sampai dijadikan sebagai prioritas utama. Ya, prioritas utama. Bahkan disebutkan yang ketiga, hidup itu adalah lahwun. La'ibun, permainan, walahwun, sendagurau. Sendagurau. Ya. Makanya hidup itu kadang-kadang kita merasa cepat, ya. Kita mungkin ada yang usia 20, 25 gitu ya. Mungkin 30, itu merasa kayaknya baru kemarin deh. Karena hidup itu isinya sendagurau, ya. Kadang kita kalau ngaji, kalau apa, gak bersendagurau kayaknya gak asyik gitu. Bahkan di antara tradisi ya, kebiasaan orang Indonesia, kalau ngaji senangnya yang banyak ketawanya gitu kan. Kebanyakan orang Indonesia, ya. Kalau di Timur Tengah sana katanya, kalau ada semakin banyak ketawanya, si ustadz semakin gak diundang. Makanya orang Indonesia itu lucu-lucu. Gak ngelucu pun dianggap lucu gitu kan. Nah itunya luar apa? Kelebihannya orang kita gitu kan. Nah ini teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 3 makna kehidupan. 1 adalah apa tadi? Ujian. Yang kedua adalah permainan. Yang ketiga adalah sendagurau. Terus Ustadz, terus apa tujuan kita diciptakan oleh Allah? Tujuan kita diciptakan oleh Allah juga 3. Tujuan kita diciptakan oleh Allah ada 3. Yang pertama adalah untuk ibadah. Untuk apa? Ibadah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah sampaikan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ. Dan tidaklah aku menciptakan jin. Kenapa disebut jin? Jin itu satu kata dengan junnah. Junnah artinya tembok, penghalang. Ya. Kenapa terhalangi dari pandangan manusia itu jin? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ. Dan tidaklah aku menciptakan jin, kata Allah. Wal insa, dan juga manusia, apa tujuannya? Illa liya'budun, kecuali untuk beribadah sama Allah. Apa makna ibadah, Ustaz? Ibadah maknanya 3. At-tadallul wal khudu' wal inqiyad. At-tadallul, menghinakan diri, merendahkan diri. Al-khudu' tunduk, wal inqiyad patuh. Itu 3 makna ibadah. Merendahkan diri, tunduk dan patuh. Makanya kenapa ketika sholat kita sujud, kepala kita lebih atas daripada apa namanya? Daripada badan, lebih bawah daripada badan kita. Itu artinya kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna ibadah. Dan dalam Islam, ibadah itu bukan hanya ritual aja. Bukan hanya ritual. Ya, makanya disebutkan oleh para ulama, apa definisi ibadah? Salah satu definisinya adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinah. Yang disebut dengan ibadah itu ismun jami'un, satu nama jami'un yang mencakup likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah, dicintai dan diridhoi oleh Allah. Minal aqwal, baik berupa ucapan, wal a'mal atau perbuatan, adh-dhahira wal batinah, yang tampak ataupun yang tidak tampak. Itu makna ibadah. Jadi setiap 24 jam hidup kita harus jadi ibadah. Makan kita jadi ibadah, datang kita jadi ibadah, berpakaian kita jadi ibadah, bicara kita jadi ibadah. Harus diniatkan, harus jadi ibadah. Karena tujuan hidup, ya,
Tujuan hidup, tujuan kita diciptakan yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Untuk ibadah. Maka niatkan setiap yang kita lakukan ini dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, ya. Dan ibadah itu banyak, ya. Ibadah itu banyak, teman-teman. Baik yang ritual, ya, ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghair mahdhah, itu ibadah. Berpakaian, ya, itu harus jadi ibadah. Kemudian bercermin harus jadi ibadah. Kita bercermin di rumah jadi ibadah, gimana caranya Ustaz? Ya, baca doanya. Alhamdulillahi Allahumma kama hassanta khalqi fahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperbaiki bentuk rupaku, wajahku, fahsin khuluqi, maka perbaikilah ciptaanku, gitu ya. Akhlakku. Dan ada seseorang pernah bertanya ke Nabi, "Ya Rasulullah, kalau dosa itu apa?" Ya. Kalau kita ditanya dosa itu apa dosa? Tahu gak? Ya. Kata Nabi, dosa itu begini, al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu baiknya akhlak. Wal ismu, dan yang disebut dosa, ini kata Nabi SAW, ma haka fi nafsik, apa yang membuat dirimu goncang, apa yang membuat dirimu tidak tenang, itu dosa. Yang kedua tandanya, wa karihta ayyattali'a alaihin nas, dan engkau benci ketika perbuatan itu diketahui oleh orang lain, itu dosa. Jadi kalau kita buat diri kita goncang dan kita gak mau diketahui oleh orang lain, berarti itu apa? Dosa. Contohnya bohong. Kalau kita ngebohong, ya, ngebohong, hati kita goncang apa enggak? Goncang, gak tenang karena ngebohong. Bahkan satu-satunya kejahatan yang itu difikirin dulu itu ngebohong, ya kan? Kalau yang lain bisa jadi gak difikirin karena hawa nafsu, tapi bohong itu melibatkan akal. Yang harusnya akal ini konfrontasi dengan hawa nafsu. Tapi bohong enggak. Di mana? Di Masjid Alumni IPB. Padahal lagi ini Mall Botani gitu kan. Mikir kan? Mikir gak? Itu hasil mikir apa enggak? Hasil mikir itu. Ya. Ditanya lagi. Sedang apa di mall? Sedang apa di Alumni IPB? Ada kajian teman hijrah. Padahal lagi makan. Ya. Satu kebohongan itu diikuti oleh kebohongan-kebohongan yang lain. Ya. Maka dosa itu membuat diri kita goncang. Enggak ada satupun orang yang ketika dia berbuat dosa tenang, enggak. Ya, enggak ada. Dan manusia ini, kita ini perlu guidance, perlu bimbingan, perlu arahan. Orang barat teman-teman, menganggap bahwa yang disebut dengan kebahagiaan menurut mereka itu kebebasan. Ya, semakin bebas menurut mereka semakin bahagia. Pertanyaannya betul apa enggak? Ya? Kalau saya tanya ke teman-teman, betul apa enggak? Makin bebas, makin bahagia, betul apa enggak? Enggak. Bahkan pernah ada kasus di barat, ya. Menurut mereka makin bebas, makin bahagia. Ada orang kan, dia bosen jadi laki-laki. Akhirnya dia operasi kelamin jadi perempuan. Setelah jadi perempuan dia nyesel. Mau balik lagi jadi laki-laki. Lah gimana? Udah dioperasi. Nah, berarti yang disebut kebebasan itu tidak menyebabkan seseorang jadi bahagia. Ya, hidup ini kadang sulit ya mencari bahagia dalam hidup itu ketika kita bisa all out dalam beribadah, teman-teman. Kadang kita menganggap bahwa kayaknya orang yang suka jalan-jalan berarti bahagia. Kalau tiap hari jalan-jalan gak bahagia juga. Ya, ya sesekali bahagia mungkin, tapi kalau tiap hari jalan-jalan bisa jadi gak bahagia. Ada saya punya teman hampir tiap bulan itu keliling Indonesia. Ya, dari Sulawesi kemana gitu, bahkan ke luar negeri. Saya sampaikan, seneng dong bisa jalan-jalan gitu kan, tiap bulan jalan-jalan. Dia bilang, enggak, pengen diem di rumah katanya. Sebulan aja pengen diem di rumah. Tuh ternyata yang suka jalan-jalan juga enggak bahagia gitu kan. Sekarang tidur, bahagia enggak teman-teman? Tidur itu bahagia. Tapi kalau tiap hari tidur bahagia enggak? Enggak bahagia juga. Enggak bahagia. Jadi memang kita manusia ini butuh kegiatan yang sifatnya beragam. Kadang capek, kadang istirahat gitu ya. Nikmatnya tidur akan terasa ketika kita sudah capek, ketika sudah ngantuk. Ya, nikmatnya makan terasa ketika kita lapar. Itu beda teman-teman. Rasanya pasti beda.
Nah, maka yang pertama, tujuan Allah menciptakan kita, satu untuk apa? Ibadah. Yang kedua, tujuan Allah menciptakan kita untuk menjadi khalifah. Apa makna khalifah? Khalifah ini wakil Allah di muka bumi dalam rangka memakmurkan bumi. Lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 30 ya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idh qala rabbuk, dan ingatlah ketika Allah mengatakan kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menciptakan di muka bumi ini khalifah. Wakil Allah yang mewakili Allah di muka bumi dalam rangka memakmurkan bumi. Makanya tugas memakmurkan bumi, menjaga bumi itu tugas kita sebagai makhluk Allah. Ya. Jangan kita merusak bumi. Kenapa? Karena zaharal fasadu fil barri wal bahr. Banyak terjadi kerusakan di muka bumi ini, baik di darat atau di lautan. Sebabkan apa? Bima kasabat aydin nas. Karena ulah tangan-tangan jahil manusia. Ya. Karena ulah tangan jahil manusia. Maka hati-hati. Maka tujuan kita diciptakan oleh Allah, yang kedua jadi khalifah. Jadi pemimpin. Siapapun kita pasti jadi pemimpin, teman-teman. Khalifah itu pemimpin, pemakmur yang mengarahkan gitu kan. Siapapun itu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang suami, ya, calon suami ini, maka itu pemimpin buat istrinya. Nanti istri itu pemimpin nanti buat anak-anaknya. Setiap kita adalah pemimpin. Bukan pemimpi, bukan ya. Ya, banyak orang yang mimpi doang. Mimpi mau nikah, mimpi udah punya anak. Ternyata nikah aja belum gitu kan. Mimpi itu pemimpi. Ya, boleh mimpi, boleh. Mimpi yang diwujudkan. Ya, bukan mimpi yang ya, sekedar angan-angan, bukan. Maka setiap kita itu harus punya jiwa kepemimpinan. Ya, jiwa kepemimpinan. Karena setiap kita diciptakan oleh Allah adalah pemimpin. Dari jutaan mungkin sperma yang masuk ke ibu kita, cuman kita yang jadi juara kan? Kita tuh juara semua nih, ya. Juara satu. Takbir. Bangga gak nih jadi juara? Atau biasa aja? Biasa aja, Ustaz. Juara di rahim ibu, Ustaz. Kenapa? Juara di rahim ibu. Juara di rahim ibu. Di sekolah. Di sekolah. Juara dari belakang. Juara dari belakang. Ya, jadi yang kedua, teman-teman, kita ini dijadikan oleh Allah untuk jadi khalifah. Yang ketiga, apa tujuan kita diciptakan oleh Allah? Ini salah satunya adalah lita'arofu, untuk saling ta'aruf. Ya, silakan sekarang ta'aruf. Kan saling ta'aruf ya. Ta'aruf itu saling mengenal. Ya, makanya disebutkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian itu diciptakan dari laki-laki dan perempuan, ya. Diciptakan laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan Allah menciptakan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, apa tujuannya? Lita'arafu, untuk saling mengenal. Untuk saling mengenal, ta'aruf, ya. Yang disebut ta'aruf itu bukan hanya kenal nama, tapi juga kenal di mana alamatnya, rumahnya di mana, nomor sepatunya berapa. Nah, sampai segitu. Kalau ta'aruf cuma kenal nama doang, itu bukan ta'aruf namanya. Apa istilahnya ya? Ta'aruf. Ta'aruf gitu ya. Tidak mengenal. Tidak mengenal. Ya. Kalau ta'aruf itu memang seperti itu. Ya. Jadi kalau kita kenal dengan teman kita, langkah kakinya pun kenal. Ini si Anu nih. Ya. Dehemnya kenal, gitu kan. Bersinnya kenal gitu kan. Kan bersin orang tuh macam-macam ya. Ada yang gitu kan. Ada Itu minta kuota Ustaz. Wifi dong. Gitu ya. Ta'aruf itu harus sampai sebegitunya. Ya. Jadi bukan ta'aruf di sini maknanya adalah kita nanti bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya pada masyarakat kita. Jadi harus ada peran besar buat masyarakat, buat orang lain. Makanya disebutkan oleh Nabi, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bermanfaat buat manusia yang lainnya. Ya. Nah, kemudian berikutnya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti ada tanya jawab ya? Ada insyaallah. Siap. Nanti silakan siapkan pertanyaan ya. Berikutnya teman-teman,
Bagaimana caranya supaya hidup kita menjadi hidup yang selamat, hidup yang bahagia, hidup yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada beberapa tipsnya. Yang pertama, ya, yang pertama kita harus meyakini bahwa tujuan hidup kita adalah mencari ridho Allah. Apapun itu, ya. Kita bekerja harus cari ridho Allah, menikah harus cari ridho Allah, punya anak harus cari ridho Allah. Makanya sebelum menikah, pilih dulu, ini pasangan kita, pasangan yang diridhoi oleh Allah, atau pasangan yang justru menjauhkan diri kita dari Allah. Seganteng apapun dia, ya, secantik apapun dia, kalau dia menjauhkan diri kita dari Allah, tinggalkan. Tinggalkan. Ya. Karena tujuan hidup kita mencari ridho Allah. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Dan tidaklah kami memerintahkan kepada mereka, kata Allah, إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ, kecuali supaya bisa beribadah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, memurnikan ketaatan dengan ikhlas. Ikhlas itu seseorang ketika beramal mencari ridho dari Allah. Kerja harus cari ridho Allah. Kalau sekiranya pekerjaan kita menjauhkan diri kita dari Allah, tinggalkan. Kalau seandainya pertemanan kita menjauhkan diri dari Allah, tinggalkan. Segala sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah, dekati, ya. Kemudian laksanakan, karena itulah kebaikan buat kita. Ustadz, tadi yang disebutkan, ada orang yang gak pernah sholat, gak pernah ngaji, bahkan jauh dari Allah, tapi kok duitnya banyak, hidupnya sejahtera, hati-hati. Ya, itu boleh jadi istidraj, begitu ya. Ketika seseorang diangkat ke atas, satu saat nanti Allah akan jatuhkan. Kalau jatuh itu lebih sakit dari atas kan? Ya, lagi sayang-sayangnya dijatuhin gitu kan? Iya. Wah, itu sakitnya tuh subhanallah. Sakitnya di sini tadi. Di sini. Saking sakitnya gitu kan? Encok. Encok. Gitu kan? Ya. Itu yang teman-teman yang dimuliakan Allah, maka apapun yang kita kerjakan, cari ridho Allah. Kita mencari nafkah, kita punya anak, kita bekerja, cari ridho Allah. Jangan sampai kemudian ketika kita melakukan sesuatu justru jauh dari keridhaan Allah. Makanya kalau kita mau melakukan sesuatu, pikirin dulu, ini Allah ridho apa enggak? Ya, Allah cinta apa enggak dengan amalan saya? Allah benci apa enggak? Kalau itu ridho, Allah ridho, maka kerjakan. Ya. Allah ridho ketika kita berbuat baik dengan orang tua, ridho Allah fi ridho walidain gitu kan. Ridho Allah tergantung ridho orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Maka minta maaf, bahagiakan orang tua kita. Karena itu salah satu cara di antara mengejar ridho Allah. Yang kedua teman-teman, ya, kita guidance atau bimbingan kita, pedoman kita untuk hidup bahagia, jadikan Al-Quran sebagai pedoman. Yang pertama tadi, cari hidup ini cari ridho Allah, tujuan hidup ini cari ridho Allah. Pembimbing kita, yang membimbing kita ya adalah apa? Al-Quran. Maka tiap hari kita baca Quran. Tiap hari baca Quran, 1 huruf, 2 huruf, bahkan 1 huruf Quran itu nilainya kan 10. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah. Siapa yang baca 1 huruf dari Quran, dia dapat 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. 1 kebaikan sama dengan 10 kebaikan. Ini luar biasa. Ya. Maka jadikan Quran sebagai pedoman. Yuk, apa? Al-Quran dijadikan sebagai pedoman. Misalkan, mohon maaf, interaksi antara lawan jenis. Al-Quran kan ngatur. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Katakan kepada laki-laki yang beriman, di ayat berikutnya sama kepada perempuan yang beriman, yaghuddu min absarihim, senantiasa menundukkan sebagian pandangannya. Ingat, menundukkan sebagian pandangannya. Wa yahfadzu furujahum, dan hendaknya dia menjaga kemaluannya. Pedoman Quran. Oh, kita yakini ayat itu. Oh iya benar. Ya. Yakini. Di situ bukan berarti seluruh pandangan, bukan. Berarti Ustadz kalau gitu gak boleh lihat perempuan atau perempuan lihat laki-laki, gak boleh. Bukan. Tapi kalimatnya min di situ. Min itu bermakna litab'id. Bermakna sebagian, ya. Sebagian di sini kata para ulama tidak boleh melihat perempuan
atau sebaliknya ya laki-laki melihat perempuan, perempuan melihat laki-laki. Satu, didasari karena ada syahwat, ada taladzuz. Ya. Kalau ada kepentingan kayak taklim seperti ini boleh, dibolehkan. Ya, tapi kalau ada syahwat, taladzuz atau sengaja, mohon maaf di Instagram, di TikTok, stalking, cari-cari yang perempuan yang nggak menutup aurat gitu kan? Itu terutama buat laki-laki, yang paling rawan tuh laki-laki. Laki-laki itu paling banyak dosanya di sini. Katalog ukhti biasanya. Nah, makanya kalau laki-laki nangis yang ditutup ininya. Kalau perempuan nangis yang ditutup ininya. Kenapa? Perempuan lebih banyak di mulutnya. Laki-laki lebih banyak di matanya. Gitu ya. Emang Ustadz gak suka lihat perempuan? Suka juga sih. Tapi kita bagaimana mengekspresikan itu agar jangan sampai melanggar perintah Allah. Perintah Allah. Hati-hati, bukan semuanya ya. Wah udah pulang ngaji langsung lihat perempuan, astagfirullah. Pakai motor ada perempuan, astagfirullah. Oh di depan ada tiang listrik, bahaya. Bukan, ya guddu min absar, sebagian pandangan. Ya, hati-hati. Apalagi fitnah akhir zaman, ujian akhir zaman ya salah satunya seperti itu. Disebutkan dalam beberapa riwayat orang hilang rasa malu, ini yang berbahaya. Orang hilang rasa malu. Bahkan orang-orang, mohon maaf, yang berzina, itu disebutkan di dalam beberapa riwayat tanda akhir zaman orang berzina di jalan-jalan. Ya, sampai orang mengatakan, orang yang paling soleh waktu itu hanya mengatakan kalau mau berzina, zina di tempat tertutup gitu kan. Nah makanya teman-teman jadikan Quran sebagai guidance, ya, sebagai pedoman hidup kita, ya, pedoman hidup kita. Terus Ustaz, gimana? Syahwat saya sudah bergejolak, kuncinya nikah. Makanya kata Nabi, ya ma'syarasy syabab, wahai sekalian pemuda, ya, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'at. Kalau mampu menikah, falyatazawwaj, kawinlah. Tapi Ustaz belum ada jodohnya, cari jodohnya. Pulang dari sini langsung cari jodoh. Ya, pulang dari sini tanya siapa yang mau berjodoh dengan kita. Setiap akhwatnya mau jodoh, mau jodoh. Ya, ditolak nggak apa-apa. Saya pernah, ini ngeri juga ya. Pernah ditolak tadi? Hah? Oh jangan ditolak. Oh jangan. Ya, saya ingat guru saya dulu, guru tapi dia bilangnya pacaran gitu kan. Saya ngasih surat, zaman dulu mungkin ya, zaman dulu kan belum ada WA gitu kan, ngasih surat. Ngasih suratnya ke 30 orang perempuan. 30, alhamdulillah ada 2 yang nempel katanya. 2, Masya Allah. Lumayan kan, lumayan. Dari 30 cuma 2. Ya. Nah, itu bercandanya begitu. Jadi jangan putus asa buat laki-laki. Oh iya benar. Ya, jangan putus asa. Ditolak sekali, masih ada jutaan perempuan yang menunggu Anda. Masya Ya, Allah. mengharapkan Anda. Takbir. Ya. Wah, agak semangat takbirnya. Gak semangat. Masih nge-lag, bingung kayaknya. Masih bingung kayaknya. Kumahanya duitnya can boga. Pagawean teu boga kumaha. Mumpung pandemi. Gitu ya. Perempuan juga sama, ya. Ya. Banyak sempurnakan ikhtiar, perbanyak doa. Dan sering saya sampaikan ya, bahwa kadang-kadang doa kita tidak dikabul, kita tidak yakin dengan doa kita sendiri. Ya, maka kalau doa yakin. Ustadz boleh gak kita mau berjodoh dengan seseorang, sebut namanya, boleh gak? Saya sampaikan boleh. Boleh, para ulama menyebutkan boleh. Ya, Ustadz saya pengen berjodoh sama siapa, sebutkan namanya, gak apa-apa, silakan. Tapi jangan diumbar di medsos, buat diri sendiri aja. Di-tag lagi ada orangnya. Di-tag lagi orang. Jangan, buat diri sendiri cukup kita dan Allah. Nanti Allah yang, dengan caranya Allah. Dengan caranya, itu banyak, ya banyak. Terjadi seperti itu. Kenapa? Masalahnya kita nggak yakin kan, banyak nggak yakin. Maka jadikan yang kedua tadi, kalau hidup kita pengen bahagia, pengen selamat, jadikan Al-Quran sebagai guidance, sebagai pedoman dalam hidup kita. Yang ketiga, kalau mencari teladan, maka sosok yang paling utama dijadikan teladan siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mengamalkan Quran itu perlu SOP teman-teman. Siapa gambaran real dari Al-Quran? Rasul. Ya, karena kata Ummul Mukminin Aisyah, kana khuluquhu Al-Quran. Adalah akhlaknya Rasul itu Al-Quran. Ka'anna Al-Qur'ana yamshi. Seakan-akan Rasul itu adalah Al-Quran yang berjalan. Ya, Rasul itu seakan-akan Al-Quran yang berjalan. Bagaimana Rasul bagaimana Rasul minum, bagaimana Rasul makan, bagaimana Rasul berinteraksi dengan Al-Quran, bagaimana Rasul beribadah. Kalaupun kita tidak bisa melaksanakan semuanya, karena sepertinya gak mungkin kita ngerjain semua yang
dicontohkan oleh Rasul. Ya, Rasul pernah saya sampaikan, sholatnya, ya, sholat malamnya 3 surat. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Kita boro-boro sholat malam, subuh oge kaburangan gitu kan. 3 surat juga mungkin. 3 surat juga. Al-Falaq, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas gitu kan. Paling ikhlas itu, Ustaz. Paling ikhlas. Paling ikhlas. Imamnya ikhlas, makmumnya ikhlas. Masya Allah. Baca Al-Ikhlas. Gitu kan. Ya, kalau tidak bisa semuanya minimal ada amalan unggulan teman-teman. Ya, sedekah kah? Ya, atau zikir kah? Bantu fakir miskin kah? Ya, cari amal unggulan dalam hidup kita. Kita tidak mungkin bisa melakukan semua amal unggulan, cari satu minimal ada amal unggulan dalam hidup kita. Dan contoh terbaik dalam kehidupan adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mencontoh manusia, manusia itu ada kurangnya pasti. Wah, si Anu begini. Cuman sayang ya, pasti ada begitunya. Ya, siapapun itu, dia ahli ilmu, ustadz sekalipun, pasti. Wah, si Anu begini. Tapi sayang ya, pasti ada begitunya. Pasti ada sayangnya. Itulah manusia biasa. Tapi kalau Rasul, sempurna. Ya. Nah, itu yang ketiga ya. Jadi tujuan hidup kita apa? Cari ridho Allah. Kemudian pedoman hidup kita, Al-Quran. Kemudian teladan hidup kita siapa? Rasulullah SAW. Yang keempat, teman hidup kita adalah orang-orang beriman. Orang-orang beriman, orang-orang soleh. Ya. Makanya saya sampaikan bahwa penting memilih teman terbaik. Maka jargonnya teman hijrah, teman terbaik, teman terindah. Tempat terindah. Teman terbaik, tempat terindah, ketemu hijrah. Sampai jannah. Harusnya gitu. Amin, Masya Allah. Gitu ya. Tambahin. Jadi bukan hanya di dunia saja berteman itu, tapi berteman juga di mana? Surganya Di Allah. surga. Dan jangan menganggap bahwa ngaji itu hanya kita. Maksudnya hanya kita itu hanya manusia. Bahkan teman-teman, setan pun itu ada pengajiannya. Jangan menganggap setan gak ada pengajian. Menjalis setan tadi. Ya. Mungkin ininya teman setan ya. Teman setan. Ada ustadznya. Benar. Setan. Jangan menganggap bahwa setan gak ada pengajian. Kalau kita kan ngaji itu buat selamat dari setan. Iya. Kalau setan gimana caranya? Manusia itu ikut jadi pengikut dia. Halaqati Ya. syaitan. Itu ya buat halakoh ini halakoh setan gitu kan. Jadi mereka juga sama. Bahkan bisa jadi lebih keren dari kita. Ya. Iya. Jadi jangan menganggap setan itu ngegoda itu cuman cuman ngebisikin doang, enggak. Itu mereka tuh khutuwat. Khutuwat itu kan artinya rencana, strategi. Mereka punya rencana, mereka punya strategi. Kadang-kadang kan dimasukkan syubhat ke dalam diri kita. Syubhat itu apa? Keraguan-raguan, kesamaran. Mau berangkat ngaji di teman hijrah, setan bisik. Ngapain ngaji? Yang ngaji juga belum tentu benar semua. Akhirnya males kalau gitu. Ngapain ngaji? Kemarin juga ada ustadz yang ini 13 orang. Ya. Mending jadi orang biasa aja. Itu bisikan setan, hati-hati. Jadi setan tuh begitu. Ngapain ngaji? Ada mantan gitu. Apalagi itu. Itu setannya mungkin setan bucin setan gitu ya. perasaan. Gitu kan. Itu benar kayak gitu. Jadi setan tuh terus kan menggoda kemusyrikan ya. Kalau gak bisa pada sesuatu yang dilarang dalam agama, dosa besar. Kalau gak bisa juga, kita ngaji sih ngaji. Tapi kemudian niatnya bukan karena Allah. Jadi setan tuh pinter. Ya, setan tuh pinter. Kita jangan kalah pinter. Jangan kemudian menjadikan setan jadi teman. Ya udah setan daripada kita musuhan mulu, mending kita temenan. Saya udah capek, nggak bisa. Ya, fattakhidhuhu aduwwa. Anggap setan itu sebagai musuh. Maka jadikan teman dalam hidup kita adalah siapa? Orang-orang beriman, orang-orang soleh. Ya, orang-orang soleh. Yang terakhir, wah udah 17.29 ya. Nanti kita pertanyaan ya. Sekarang maghribnya jam 18 lebih 2 menit. Yang terakhir, orientasi hidup kita. Ya, setiap mukmin orientasi hidupnya adalah menggapai akhirat. Ya, menggapai akhirat. Dalam surah Al-Qasas ayat 77 Allah sampaikan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wabtaghi fima ataka Allahud daral akhirah. ولا تنس نصيبك من الدنيا
wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasadu fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Kata Allah, hendaklah engkau mencari kehidupanmu itu, ya, apa yang telah Allah berikan dalam rangka mengejar kehidupan akhirat. Jadi orientasinya untuk dapat akhirat. Tapi bukan berarti wala tansa nasibaka minad dunya. Bukan berarti kita melupakan hidup di dunia. Bukan berarti kita 24 jam di masjid. Gak mau bekerja, gak mau menikah, gak mau berusaha, di masjid aja. Kenapa? Lagi ngejar akhirat. Bukan. Ya. Kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Boleh mencari dunia, tapi dunia itu adalah sebagai sarana kita untuk mendapatkan akhirat. Kita makan untuk akhirat, ya. Kita menikah untuk akhirat. Kita punya anak untuk akhirat, punya kendaraan untuk akhirat. Kalau orientasi hidup kita untuk akhirat, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah 5 cara, ya, agar hidup kita kemudian menjadi hidup yang diberkahi, hidup bahagia, bahkan hidup yang diselamatkan oleh Allah, bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Mudah-mudahan seluruh kehidupan kita adalah bernilai kebaikan, ya. Dan sebaik-baiknya orang, kata Nabi SAW, adalah man tala umruhu wa hasuna amaluh. Siapa yang panjang usianya dan baik amalnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipanjangkan usianya dan juga diperbaiki amalnya. Wallahu ta'ala alam, saya kembalikan ke Kang Rensu untuk memandu kalau ada pertanyaan dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustaz, jazakallah atas sebuah nasihat motivasi bagi kita semua tentang bagaimana kemudian kita menjalankan kehidupan kita agar menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Ada banyak sekali yang Ustadz sampaikan teman-teman pada kesempatan sore hari ini, dimulai daripada ciri-ciri kehidupan, ada 3 ya. Kemudian apalagi itu ya Ustadz ya. Ciri kehidupan, kemudian bagaimana agar kita menggapai kehidupan kita menjadi kehidupan yang berkah dan bahagia gitu kan. Dan insya Allah rasa-rasanya ketika kita menjalankan apa yang tadi Ustadz sampaikan, ini menjadi bekal yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Saya mau nanya sama teman-teman, siapa di antara teman-teman yang ingin ujiannya segera selesai? Angkat tangan. Ayo, sok. Siapa di antara teman-teman yang ingin ujiannya segera selesai? Silakan angkat tangan. Oke, 1. Ini nggak ada yang ujiannya selesai? Masya Allah. Tadi ada tetanya ya, ada 2 orang katanya yang angkat tangan, Kang. Saya ingin ujiannya cepat selesai. Kita doakan teman-teman ya. Mudah-mudahan. Kan ciri hidup itu yang pertama adalah diuji. Jadi kalau kita ingin hidupnya itu selesai dari ujian, ya berarti berhenti hidupnya. Katanya sudah siap? Belum? Ya jangan dulu ya. Masih banyak yang harus dikerjakan ya Teh ya. Baik, Masya Allah teman-teman semua, silakan dipersiapkan pertanyaannya, boleh menggunakan kertas, boleh langsung. Tapi sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, seperti biasa kami memfasilitasi teman-teman semua yang ingin menginfakkan harta yang Allah titipkan ya untuk amal kita di akhirat. Karena di antara tadi yang Ustadz sampaikan bahwa ibadah itu bukan hanya ibadah badaniyah gitu ya, kita sholat, kita zikir, tapi ada juga ibadah yang mengharuskan kita untuk mentazkiyah harta kita. Ya, dengan infak, dengan sedekah, membersihkan harta-harta kita. Mungkin ada dosa ya, ada apapun itu yang sekiranya bisa jadi itulah yang menyebabkan kehidupan kita selama ini dalam kesulitan. Dan bisa jadi ternyata salah satu faktornya karena kurangnya kita bersedekah ya, kurangnya kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Silakan